kita akan membahas tentang alkali tanah, yaitu golongan 2A. Anggotanya adalah berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan juga radium. Di sini juga terdapat salah satu unsur yang bersifat radioaktif. Unsur tersebut berada paling akhir, yaitu radium. Kelimpahan di alam. Magnesium dan kalsium terdapat dalam batuan silikat dan aluminosilikat. Sedangkan untuk ion Ca2+ dan Mg2+ banyak ditemukan di air laut, terutama pada kulit kerang sebagai kalsium karbonat. Magnesium dalam air laut bereaksi dengan sedimen kalsium karbonat menjadi dolomit. Gambarnya ada di kanan atas, itu adalah batuan dolomit. Sedangkan untuk mineral utama berilium adalah beril, yaitu mutiara dari jenis aquamarine dan emerald. Ada gambar beril di tengah, yaitu beril aquamarine. Strontium terdapat dalam celestit SrSO4 dan strontianat, dan barium ditemukan dalam barit dan iterit. Sedangkan radium karena bersifat radioaktif terdapat dalam jumlah kecil pada biji uranium sebagai unsur radioaktif. Sifat-sifat alkali tanah. Berikut merupakan sifat-sifatnya. Lalu untuk kecenderungannya, unsur-unsur logam alkali tanah agak lebih keras dibandingkan alkali. Ia mempunyai 2 elektron yang relatif mudah dilepaskan. Lalu dari atas ke bawah, jari-jari atom semakin bertambah. Jadi, untuk semua golongan sebetulnya sama, dari atas ke bawah itu jari-jari atom akan semakin bertambah. Karena jumlah kulit akan semakin bertambah dengan kenaikan nomor atom. Energi ionisasi dan keelektronegatifan semakin berkurang. Lalu bersifat reduktor, kuat sama seperti golongan 1A. Titik leleh berubah secara tidak teratur karena mempunyai struktur kristal yang berbeda-beda. Sedangkan untuk kereaktifannya cenderung meningkat dari berilium ke Ba. Jadi dari atas ke bawah kereaktifannya meningkat. Kekuatan basanya juga sama, dari atas ke bawah semakin meningkat. Untuk berilium bersifat amfoter yang berarti dapat bereaksi dengan asam dan basa. Warna nyala golongan alkali tanah. Sama seperti golongan 1A alkali, unsur-unsur alkali tanah ini juga memiliki warna yang bermacam-macam ketika dibakar. Sifat ini dimanfaatkan dalam pembuatan kembang api. Misalnya di situ berilium dapat menghasilkan warna putih, magnesium juga memberikan warna putih, kalsium memberikan warna jingga, strontium memberikan warna merah, dan barium warna hijau. Jadi misalnya kalian akan membuat kembang api yang berwarna hijau, kalian bisa menambahkan senyawa dari barium. Kelarutan senyawa alkali tanah. Di sini digambarkan ada Be, Mg, Ca, Sr, dan Ba berurutan dari atas ke bawah. Untuk larutan basanya dari atas ke bawah itu semakin besar. Be dan Mg merupakan sukar larut basanya. Untuk Ca sedikit larut, sedangkan Sr dan Ba itu mudah larut. Sedangkan garam sulfat kebalikannya, dari atas ke bawah justru kelarutannya akan semakin kecil, jadi semakin susah untuk larut. Garam kroma juga sama, dari atas ke bawah semakin kecil. Untuk semua garam karbonat itu sukar larut, dan untuk garam oksalat semuanya juga sukar larut kecuali magnesium oksalat. Sifat kimia alkali tanah. Kita akan belajar reaksi-reaksi dari alkali tanah. Yang pertama, reaksi dengan oksigen. Semua logam alkali tanah dapat bereaksi dengan oksigen, membentuk oksida yang mudah larut di dalam air. Reaksinya seperti ini, 2M ditambah O2 menjadi 2MO, di mana M ini dapat kita ganti dengan unsur-unsur alkali tanah. Contohnya kita ganti dengan Ba, maka reaksinya menjadi 2Ba ditambah O2 menjadi 2BaO. Lalu bila oksigen berlebih dan pada tekanan tinggi terjadi peroksida, yaitu senyawa dengan unsur oksigen yang memiliki bilox -1. Contohnya seperti ini, Ba ditambah O2 menjadi BaO2. Yang kedua yaitu reaksinya dengan air. Magnesium bereaksi lambat dengan air, sedangkan Ca, Sr, Ba bereaksi lebih cepat dengan air membentuk basa dan gas hidrogen. Jadi kecenderungan reaksinya sama seperti golongan 1A. Reaksinya seperti ini. Misalnya kita mereaksikan kalsium dengan air, akan menghasilkan CaOH2, yaitu kalsium hidroksida dan gas H2.
Lalu untuk reaksi dengan hidrogen, alkali tanah bereaksi dengan gas hidrogen membentuk hidrida dengan ikatan ion. Contohnya seperti ini, kalsium ditambah H2 menjadi CaH2 atau kalsium hidrida. Reaksi dengan nitrogen, alkali tanah dengan gas nitrogen membentuk nitrida. Seperti ini contohnya. Ada magnesium direaksikan dengan N2 menghasilkan Mg3N2 atau namanya adalah magnesium nitrida. Lalu reaksi dengan asam akan menghasilkan garam dan gas hidrogen. Reaksinya akan semakin hebat dari atas ke bawah. Contohnya seperti ini. Magnesium ditambah dengan HCl, asam klorida, menghasilkan MgCl2 dan H2. Untuk berilium sendiri bersifat amfoter yang artinya dapat bereaksi dengan asam dan basa. Maka untuk reaksinya dengan basa kuat adalah berilium ditambah dengan 2 NaOH ditambah 2 H2O menghasilkan Na2, BeOH4, dan gas hidrogen. Reaksi dengan halogen. Semua alkali tanah dapat bereaksi dengan halogen membentuk garam, kecuali berilium. Ini reaksinya secara umum. M ditambah X2 menjadi MX2. Contohnya di sini kalsium bereaksi dengan gas klorin menghasilkan CaCl2. Kegunaan alkali tanah. Sebetulnya ada banyak sekali kegunaan dari senyawa-senyawa alkali tanah. Akan tetapi kita akan bahas beberapa saja. Misalnya di sini MgOH2 berfungsi sebagai obat mah, lalu MgSO4 untuk obat pencahar, MgO sebagai batu bata tahan api, lalu CaSO4 digunakan untuk membuat gips untuk membalut tulang yang patah, lalu ada CaC2 atau kalsium karbida yaitu bahan untuk membuat gas asetilena, lalu ada BaSO4 digunakan untuk memeriksa saluran pencernaan karena mampu menyerap sinar X.